Mari kita sama-sama perhatikan hal yang sangat penting dan menarik untuk kita kaji dari hadis ke-131 ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni hadis-hadis yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan petunjuknya, cara agar manusia mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya dan meninggikan derajat atasnya, serta mendapatkan hal yang sangat diinginkan kelak. Oleh karena itu, ayat hadis ini faedah yang bisa diambil sangatlah banyak. Di antaranya adalah, sebelumnya telah kita sampaikan hadis-hadis sebelumnya tentang isbahul wudu' alal makarih, yakni di mana menyempurnakan wudu meskipun berada dalam saat-saat yang tidak disukai atau menyelihatkan diri sendiri. Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana kaifiat wudu yang sempurna sesuai dengan petunjuk Rasul, keutamaan wudu waktu itu sudah, sehingga kita akan melanjutkan apa itu waqathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid, yakni ini nanti yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian di hadis ini juga wantidharun sholati ba'da sholah, yakni menunggu sholat untuk sholat selanjutnya setelah sholat itu. Baik, kita akan membahas penjelasan dari hadis ini, faedah-faedahnya. Faedah yang pertama, kewajiban kita mendakwahkan ilmu kepada orang lain. Siapakah itu? Siapa saja, termasuk adalah ulama, penuntut ilmu, pendakwah, bahkan manusia seluruhnya. Ini harus kita mencoba. Dengan cara apa? Kalau sekarang sangat mudah sekali. Misalkan jamaah mendapatkan materi-materi dari kajian, share ke keluarga, ke saudara, siapa saja yang bisa kita share. Insya Allah itu juga sudah mengarahkan kepada orang lain, membuka pintu kebaikan. Alhamdulillah, selama ini kita kan selalu memberikan ilmu-ilmu melalui, sejatinya tidak di-share pun mencukupi, tetapi saya punya satu tujuan khusus, bukan hanya yang hadir, tapi bisa yang tidak hadir, dan yang hadir pun bisa menyampaikan kepada yang lain. Maka kita mencoba menjembatani itu dengan cara apa? Meng-share dengan kata-kata, hadis-hadis, Al-Quran dan seterusnya. Ini dalam rangka membuka jalan kebaikan bagi orang lain. Jadi sekarang dakwahnya itu, ibu kalau ada konten-konten yang bermanfaat, apalagi jelas rujukannya, keabsahannya, jangan ragu-ragu, share saja. Ini sekarang sangat mudah sekali. Yang kedua, menganjurkan kebaikan kepada manusia meskipun tidak diminta. Metode Nabi dalam mendidik dan mengajari umat. Rasulullah SAW dalam mendidik umat meskipun tidak diminta. Ini tadi, lihat, Rasul, maukah engkau aku tunjukkan? Nah ini, padahal sahabat awalnya nggak minta, tapi Rasul membuka hal itu. Akhirnya dijawab, bala, mau ya Rasulullah. Nah ini,
Jadi meskipun keluarga kita nggak minta, oh kajian kemarin seperti apa ya, share aja kalau itu memang untuk kebaikan. Insya Allah. Nanti materi ini sangat banyak sekali juga. Kemudian yang ketiga, perintah membasuh dan mengusap semua anggota tubuh yang harus dibasuh dan diusap ketika wudhu walaupun itu berat. Kemarin kita sudah menyampaikan tata cara wudhu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa itu kita amalkan, dan jangan lupa pula dakwahkan. Insya Allah ketika orang ini membaca, oh ternyata wudhu itu gini, padahal awalnya belum tahu, berarti kita membuka jalan kebaikan atas orang lain itu. Seperti itu. Kemudian ibadah merupakan jihad dan persiapan untuk melaksanakannya, di mana pasalnya di situ terkandung banyak hal, kesabaran, ketekunan, keteguhan jiwa dan raga, serta begitu pula kesungguhan hati, juga mengekang diri dari hawa nafsu dan penyimpangan syariat. Kita ambil contoh ibadah merupakan jihad di sini. Misalkan kita dalam keadaan dingin banget, kemudian waktunya sholat, mengambil air wudhu. Nah, di sini berat memang, tapi itu coba ayo, biar apa? Biar kesungguhan hati, pengekang hawa nafsu itu terwujud. Contoh yang lain, sudah sangat kantuk luar biasa, belum sholat isya, sudah masuk waktu sholat isya, padahal kantuknya luar biasa. Ayo, bismillah, ambil air wudhu, kerjakan. Insya Allah kalau sudah sholat nanti jiwanya akan tenang, tidak terbangun-bangun, terjaga ketika belum sholat isya. Kalau sudah terlanjur tadi ketiduran, maka tidurnya pun gak nyenyak. Bagi orang yang sudah terbiasa sholat di awal waktu, tiba-tiba ketiduran, pasti terjaga terus. Itu berarti kalau sudah seperti itu apa? Hati sudah bergantung kepada ibadah itu. Maka bersyukurlah ketika hati kita merasa gundah gulana, belum melaksanakan ibadah, itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita sudah meminta makanan untuknya. Jangan sampai hati itu sudah enggak berpengaruh, mau ibadah mau tidak, sudah enggak ada pengaruhnya. Hatinya ini perlu dibawa ke dokter. Itu karena hatinya minimal ada penyakitnya. Itu. Kemudian keenam, semua hal yang disebutkan di sini adalah sarana untuk memperoleh dua: ampunan, yakni sebagai penghapus dosa dan meninggikan derajat. Jadi amalan-amalan itu, misalkan nanti akan kita sampaikan, ketika seorang datang ke masjid, maka kaki kanan melangkah adalah meninggikan satu derajat, kaki kiri untuk melangkah menghapus satu kesalahan. Jadi jika seseorang memperbanyak langkah menuju masjid, ampunan akan dapatkan, dan yang disebut dengan yang lainnya apa itu? Yaitu derajat insyaallah akan diangkat. Ketujuh,
keutamaan rumah yang terletak jauh dari masjid daripada rumah yang berdekatan dengannya itu punya keuntungan, punya satu nilai yang sangat penting, ya, yang sangat penting untuk kita coba amalkan. Maka terus jangan rumahnya yang dekat dari masjid kemudian dijual, ingin rumahnya jauh dari masjid, jangan juga seperti itu. Jadi yang sudah ada, ayo yang dekat dengan masjid lebih giat lagi, namun yang jauh dari masjid justru jangan sampai kalah. Karena apa? Karena masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Tapi sejatinya bukan jarak yang jadi masalah, tapi yang menjadi masalah apa? Niatnya, hatinya. Saya akan mulai nge-share materi ini. Jadi sebetulnya manusia itu, masjid itu jauh dekatnya tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi, akan tetapi hatilah yang sangat penting. Sebentar. Ya. Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau, tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Iya. Jadi jauh dekatnya masjid sejatinya bukan ukuran yang dipermasalahkan, tapi sejatinya jauh dekat itu tergantung hatinya. Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau, tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, meskipun nempel ke masjid, dekat sekali ke masjid, sulit dijangkau. Jadi di sini nanti ternyata ketergantungan hati ke masjid itu kuncinya. Itu, Masya Allah. Ini, jadi disinilah hatiku terpaut ke masjid. Nah, hatinya terpaut enggak? Kalau hatinya terpaut, sejauh apapun, sesulit apapun, insya Allah akan dilaksanakan. Tapi kalau hatinya jauh dari masjid, sependek sedekat apapun tempat tinggalnya dari masjid ke masjidnya nanti ketika sholatnya di depan imam, sudah jadi jenazah baru dibawa masjid, itu pun tempatnya lebih istimewa, melebihi posisi imam. Ya, silahkan akhi untuk menyampaikan. Di masjid hatiku terkait. Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Iya. Jadi siapa yang hatinya tergantung sudah ke dalam masjid, Masya Allah, itu nanti akan masuk pembahasan khusus poin ke-8. Tapi ini belum masuk, ini baru poin ke-7. Tetapi kita perlu penjelasan yang lebih konkret lagi. Sekali lagi, tempat tinggal jauh atau dekatnya dari masjid ternyata tidak mempengaruhi dari ibadah seseorang itu, karena ternyata kuncinya ada di hati.
Silahkan akhi menyampaikan lagi. Lari 10 km kuat, ke masjid 100 meter masa gak kuat? Apa harus diantar tetangga? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad. Iya, baik. Lari 10 km kuat, bahkan 17-an seharian berdiri kuat, iya kan? Yang lebih lagi, ia pergi sejauh apapun kuat kalau untuk urusan dunia itu. Namun kenapa ketika ini urusan akhirat hanya jarak jalan saja? Jalan itu lebarnya berapa sih? Jalan umum itu lebarnya, kalau depan ini lebarnya berapa ini? Ada 10 meter? Ya? Kurang ya? Nah, gitu. Jadi sekali lagi, kenapa harus diantar tetangga saat nanti menjadi jenazah? Karena sudah gak bisa jalan sendiri. Itu. Ini sejatinya bukan kita memberikan hal-hal yang tidak, tetapi ternyata ada satu hal yang harus kita benahi, yaitu dengan hati. Bagaimana cara kita mentergantungkan hati kita, mengkaitkan hati kita ke dalam masjid itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedelapan, keutamaan bergantungnya hati terhadap rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah di dunia itu apa? Rumah-rumah Allah di dunia itu apa? Masjid. Nanti ada dalil banyak. Dan ia merupakan ibadah tersendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis tentang 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hal ini disepakati oleh dua imam besar, yakni Al-Bukhari dan Muslim, dengan adapun lafaz warajulun qalbuhu mu'allaqatum bil masajid, dan laki-laki yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Baik, kita akan lihat ternyata Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai rumah di dunia. Rumah-rumah Allah inilah yang disebut dengan masjid itu. Baik, kita akan sampaikan banyak sekali yang harus kita ketahui. Ya, silakan akhi untuk dibaca. Tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbu biladi ilallahi masajiduha. Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Bukhari. Iya, jadi masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah
itulah tempat yang paling dicintai di muka bumi. Jadi siapa yang selalu mendatangi tempat yang dicintai Allah, insya Allah Allah akan memuliakannya. Kemudian ada dua tempat, yang satu dicintai Allah, yang satu dibenci. Kalau dicintai tadi sudah tahu, yakni Baitullah, rumah-rumah Allah. Sekarang yang dibenci, siapakah ia? Masjid tempat yang paling Allah sukai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Riwayat Muslim. Iya. Jadi tempat yang dicintai Allah apa di bumi? Masjid. Kemudian tempat yang dibenci oleh Allah di dunia, pasar. Coba sekarang kita hitung, orang yang hatinya bergantung ke masjid dengan orang yang hatinya bergantung ke pasar, banyak mana? Pasar. Orang nggak ngelihat pasar sehari aja, gimana? Kalau sehari enggak lah ya, tapi kalau sepekan enggak ke pasar, ngomongnya gimana? Saya sudah sangat lama sekali enggak ke pasar. Tapi kalau ke masjid, setahun baru datang 2 kali, karena sholat hari raya dan Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu ngomongnya aku sudah 2 kali ke masjid. Luar biasa. Jadi disinilah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mencoba mendapatkan pengajaran yang ini. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan yang kita akan sampaikan. Siapa yang rajin mendatangi masjid-masjid Allah, Allah akan berikan jaminan. Apa itu jaminannya? Surga. Coba bisa dilihat di sini. Jaminan surga bagi orang yang rajin ke masjid. Barang siapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Iya. Jadi jaminan surga bagi orang yang selalu berkunjung ke rumah Allah di dunia, yakni ke masjid. Masya Allah. Termasuk nanti kita ini yang kajian di masjid setiap hari ini, termasuk nanti ada penjelasan khusus. Tetapi mari kita mencoba dengan hadis ini. Yang harus kita ketahui, yakni pagi dan petang. Maksudnya sholat subuh dan asyar, petang, maghrib dan seterusnya, isya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bahwa orang yang rajin ke masjid itu Allah punya sebutan khusus. Ya, orang yang rajin ke masjid itu Allah punya khusus sebutan. Apakah sebutannya? Mari kita perhatikan. Siapa ahli iman itu? Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat At-Taubah 18. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Habib, Abu Dawud mengatakan hadis tersebut. Iya, baik.
Siapa ahlul iman itu? Yaitu orang yang selalu datang ke masjid. Tapi sayang hadisnya ini dhaif. Ya. Namun tidak mengapa selama hadisnya itu disebutkan. Kalau hadis itu dhaif dikatakan dhaif. Kalau hadisnya sahih dikatakan sahih. Biar kaum muslimin tahu. Nah, gitu. Tetapi ada sebutan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian hal yang menarik di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana nanti ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, karena nanti tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan inilah, ayo dari 7 ini nanti kita bisa mendapatkan naungan dari berapa jalur, berapa jalan. Ini yang harus kita coba ketahuinya. 7 golongan dapat naungan Allah di hari kiamat. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena-Nya. 5. Seseorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan yang dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah dan ia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilimpahkan oleh tangan kanannya. 7. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Iya, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Coba perhatikan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 ini mari kita muhasabah. Kita bisa dapat atau tidak? Kalau dapat, berapa dari 7 golongan ini yang bisa kita coba untuk meraih naungan tersebut? Itu kuncinya. Itu kuncinya. Karena baru di dunia aja beberapa hari kemarin panasnya gimana Ibu? Panasnya luar biasa. Padahal kita di dalam rumah, kita keluar sebentar, di jalan ada banyak sekali pohon-pohon, itu pun masih sangat panas. Bagaimana nanti kalau di padang mahsyar matahari ditinggikan, dipendekkan hanya sejengkal? Betapa panasnya kondisi itu. Naungan inilah yang akan sangat membuat bagi pemiliknya sangat bahagia. Oleh karena itu, ayo kita bisa mencoba. Silahkan mau pilih jalur yang mana di antara 7 itu. 1 jika bisa itu sangat bagus. Lebih dari 1 kalau itu mampu, itu sangat istimewa. Itu silahkan nanti dari 7 ini aku ingin memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat nanti melalui jalur ini. Amalkan, insya Allah itu sangat tepat. Dan yang menjadi tema pada hari ini adalah dari poin ketiga, yakni warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Laki-laki yang hatinya, nah laki-laki ini sekali lagi tidak hanya khusus untuk laki-laki, bisa laki-laki dan perempuan yang kemarin sudah kita sampaikan, yakni hatinya selalu bergantung pada masjid.
masjid. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cara yang sangat apik untuk hal ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, yakni orang yang hatinya berkantung ke dalam masjid mempunyai makna yang luar biasa. Inilah hati yang selalu berkantung ke masjid. Kemanapun ia berada, selalu ingat dengan masjid. Sesibuk apapun keadaan mereka, ia akan selalu ingat masjid. Seberat apapun kondisinya, ia akan selalu ingat masjid, meskipun ia tidak mampu itu, dan masih sangat banyak sekali. Oleh karena itu, inilah orang-orang seperti itu disebut dengan memakmurkan masjid. Apa makna memakmurkan masjid? Mari kita lihat hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Ini masjidnya di atas puncak. Kalau bisa di sini bagus sekali. Gambarnya masjidnya di atas puncak pegunungan. Memakmurkan masjid, ada dua makna memakmurkan masjid. Pertama, membangun masjid, memperindah atau memperkokoh bangunannya. Namun ini hanya sekedar sarana saja, bukan tujuan utama memakmurkan masjid. Kedua, memakmurkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan berzikir kepadanya di dalam masjid tersebut. Iya, jadi memakmurkan masjid itu mempunyai dua makna. Makna pertama adalah membangun fisik masjid tersebut. Jadi betul-betul membangun. Kalau sudah berdiri, memperindah atau memperkokoh atau memberikan kenyamanan orang ketika ingin beribadah. Dulu yang namanya masjid identik dengan yang buruk-buruk, debu, panas, dan seterusnya. Sekarang gimana? Masjid-masjid sudah indah-indah. Sekarang sudah nyaman, ber-AC dan seterusnya. Ini bagian dari memakmurkan masjid. Nanti akan kita uraikan satu-satu. Sedangkan yang kedua, memakmurkan maknanya adalah, kalau tadi bangunannya, sekarang mengisi dari masjid-masjid yang ada itu untuk membina, membangun dan membentuk pribadi-pribadi muslim yang taat. Jadi mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, wabil khusus adalah kaum muslimin. Adanya misalkan nanti bagi laki-laki sholat wajibnya, kemudian ada kajian-kajian bagi muslimah dan seterusnya. Ini juga cara memakmurkan masjid. Baik, kita akan gali satu demi satu, yakni membangun secara fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hal di antara banyak hal orang yang membangun masjid. Memakmurkan pertama tadi artinya membangun atau memperindah. Meskipun ini bukan tujuan, tetapi ini sarana untuk pemakmuran masjid. Silakan akhi. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislahu.
Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Iya, masya Allah. Lihat di sini keutamaan orang yang membangun masjid. Makna memakmurkan tadi, yang pertama apa? Membangun dan memperindah masjid. Jadi orang yang membangun masjid bisa dikatakan memakmurkan masjid. Keutamaannya, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Kalau masjidnya sudah berdiri seperti apa? Tinggal mempercantik, memperindah guna untuk mendapatkan apa? Mendapatkan makna memakmurkan masjid tadi. Seperti itu. Hal inilah yang harus kita ketahui. Hal inilah yang harus kita sampaikan. Karena ketika kita mendapatkan jalan menuju pembangunan masjid secara fisik ini pun sudah sangat luar biasa, karena akan dibangunkan di surga rumah. Namanya membangun, apakah membangun satu fisik masjid seperti ini? Mari kita perhatikan. Ternyata meskipun hanya satu bata. Nah, itu. Bangun masjid walau hanya satu bata. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Iya, jadi ukuran membangun tidak harus satu full masjid, tapi semampu kita. Seandainya hanya satu bata, tempat burung itu seberapa sih? Kecil. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, bantu, sumbang, itu pun sudah maknai memakmurkan masjid. Betapa indahnya yang harus kita ketahui. Betapa pentingnya hal ini. Sehingga kita memperoleh satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu, padahal banyak sekali jalan menuju kebaikan, dan jalan ini sejatinya bisa kita lalui, tetapi karena tidaknya, kurangnya ilmu, sehingga kita lepas, kita terlewatkan, kita tidak mengetahui. Akhirnya kita sangat-sangat rugi kelak di yaumul qiyamah. Dan itu usahakan sebisa mungkin jangan sampai kita masuk dan termasuk orang yang merugi itu. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang sangat penting untuk kita ketahui adalah siapa yang memakmurkan, siapa yang memuliakan masjid-masjid Allah, Allah akan muliakan seorang hamba tersebut. Ya, silahkan.
Allah memuliakan orang yang memakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Taubah 18. Baik, Masya Allah kan. Ini memakmurkan masjid yang pertama, membangun, memperindah, mengokohkan yang ada. Sekarang makna memakmurkan masjid yang kedua adalah dengan ketaatan. Dengan masjid itu kita bisa memperoleh ketaatan yang luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya memperbanyak langkah menuju masjid. Ingat, rumah Allah di dunia tadi apa? Masjid. Yang dicintai Allah di dunia apa? Masjid tempatnya. Maka kalau orang itu sering melangkah ke masjid, ternyata di samping dia mendapatkan ketaatan dan pahala besar, ternyata ia juga mendapatkan nilai sedekah. Masya Allah kan. Ya, silakan akhi. Setiap langkahmu menuju masjid terhitung sedekah. Setiap langkah yang Anda inginkan untuk menunaikan sholat juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ini banyak sekali yang belum tahu. Jadi ternyata bukan hanya sekedar menghapus dosa dan meninggikan derajat. Ternyata nilai yang tersembunyi termasuk sedekah. Ayo giatkan, semangatkan kaum laki-laki untuk banyak melangkah menuju masjid. Luar biasa yang harus kita ketahui. Berikutnya, kalau begitu, mari kita lihat selanjutnya cara memakmurkan masjid yang kedua, yakni dalam rangka ketaatan tadi. Silahkan. Laki-laki mesti giat sholat di masjid. Laki-laki mesti giat sholat di masjid karena setiap langkahnya mengangkat derajat dan menghapus dosa. Sholat seseorang dengan berjamaah dilipat gandakan daripada sholatnya di rumah dan di pasarnya 25 kali lipat. Dan hal itu apabila dia berwudu lalu memperbagus wudunya kemudian keluar ke masjid dengan tujuan hanya untuk sholat. Tiap-tiap langkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Lalu apabila dia sholat, para malaikat akan terus mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya, selama ia tidak berhadas. Malaikat akan mendoakan, ya Allah, sejahterakanlah dia, ya Allah, rahmatilah dia, dan ia dianggap terus menerus sholat selama ia menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah kan. Lihat dapatnya. Ketika ia wudhu dari rumah, niat ke masjid semata-mata hanya karena Allah. Langkah demi langkah, satu menghapus dosa, satu mengangkat derajat, dinilai sedekah dan didoakan malaikat. Masya Allah. Ini mutiara-mutiara yang seharusnya membuat kaum laki-laki itu giat, semangat, dan terus melangkah menuju masjid. Ini cara memakmurkan masjid tersebut.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, setelah mengetahui bagaimana ketika sudah di masjid, maka sebelum ke masjid, artinya sebelum kita masuk ke masjid harus tahu adab, harus tahu etika, harus tahu bagaimana kita di dalam masjid ini. Karena ini rumah Allah. Tayyib, silahkan akhi. Doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. Doa keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim. Iya, baik. Mari kita sama-sama perhatikan. Jadi cara memakmurkan masjid setelah dari rumah tadi berwudu, niat tidak ada kecuali hanya kepada Allah, melangkahkan kakinya, akan diampuni dosa dan mengangkat derajat dan dicatatnya atasnya sedekah. Kemudian sholat, Allah melalui sabda Rasulnya ini para malaikat mendoakan. Kemudian adabnya masuk masjid dalam keadaan suci tadi, kaki kanan mengawalinya, kemudian sambil berdoa. Ini doa yang paling pendek. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu. Nanti keluar dari masjid juga ada doa yang dimana doa ini juga sangat pendek. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itulah adab. Kemudian setelah di masjid apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Jangan skip amalanmu ini walaupun kajian sudah mulai. Kalau kita datang ke masjid kemudian terlambat, kajian sudah mulai, apakah kita sholat tahiyatul masjid dulu atau menunggu kajian selesai baru sholat? Daripada salah tebak, ayo simak jawabannya. Jawabannya adalah, kalau Anda datang ke kajian yang diadakan di masjid atau di mushola, kemudian terlambat datangnya, maka sunahnya Anda sholat tahiyatul masjid dahulu. Karena Nabi mengatakan, yang artinya jika kalian memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat. Iya. Terus masih ada? Contoh langsung dari Nabi SAW. Bahkan dalam sholat Jumat pun ada seorang sahabat ketika masuk masjid langsung duduk. Padahal saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi SAW menegur sahabat tersebut dengan berkata, hal sholaita raka'ataini, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Sahabat itu menjawab, belum. Maka Nabi bersabda, kum fasholli raka'ataini, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Iya, Masya Allah. Ini adab ketika kita ke masjid. Ingat, siapa yang memuliakan rumah Allah, Allah akan memuliakan nanti di akhirat. Salah satu bentuk kemuliaan adalah sholat tahiyatul masjid. Meskipun kajian itu sudah berlangsung, sholat itu yang lebih tepat. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang yang datang langsung duduk. Maka Rasul SAW berhenti dalam khutbahnya menyampaikan hal sholaita raka'atain,
apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Jawabnya belum. Maka Rasul melanjutkan, kum fasalli rakaatain, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Itu. Ini diantara adab dalam masjid. Kemudian bagaimana kalau ke masjid itu bawa anak kecil? Terutama nanti ketika Ramadan, yakni sholat apa? Tarawih. Kadang-kadang sangat-sangat banyak problem ketika Ramadan ini membawa anak kecil. Baik, kita akan berikan gambarannya, silahkan untuk dibaca, akhi. Ya. Fikih ringkas membawa anak ke masjid. 1. Membawa anak ke masjid hukum asalnya dibolehkan. 2. Membawa anak ke masjid hendaklah diniatkan untuk melatih sholat. 3. Membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. 4. Ketika anak-anak belum layak dibawa ke masjid, silakan ajarkan sholat di rumah. Jika membawa anak-anak ke masjid, posisikan di sebelah Anda ketika sholat. 6. Anak-anak boleh di saf depan dan tidak boleh sembarang memundurkannya. 7. Keberadaan anak kecil tidak memutus saf. Iya, inilah kaidah yang harus kita ketahui, bahwa boleh membawa anak kecil ke masjid. Tentu hendaklah memberikan hal-hal yang sangat penting. Minimal 4 hal ini. Kalau tadi banyak, sekarang yang sedikit. Silahkan, akhi. Sebelum membawa anak ke masjid, ingatlah 4 hal ini. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut ini tidak boleh dibawa ke masjid. 1. Belum diatur dan dipahamkan. 2. Melakukan al-abad atau bermain-main ketika sedang sholat. 3. Bersuara dan menimbulkan taswis atau kebisingan. 4. Terlalu kecil, semisal masih balita. Iya. Jadi sebelum membawa, tolong difahamkan kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin semua ikut ngaji kan faham gitu loh. Masalahnya banyak yang nggak ikut ngaji gitu loh. Sehingga tujuannya sholat ternyata banyak sekali. Namanya anak-anak kalau sudah ketemu sebayanya gimana? Ya sangat beda sekali kalau dia sendirian itu. Memang ya jiwanya anak-anak masih sebatas seperti itu. Makanya orang tuanya yang harus mengetahui. Kemudian berikutnya, bolehkah makan dan minum di dalam masjid? Ini adabnya juga kalau tadi membawa anak kecil. Biar data-datanya lengkap, informasinya sangat lengkap. Silahkan, akhi. Hukum makan dan minum di dalam masjid. Dari Abdullah bin Al-Kharis bin Jadi Al-Jubaidi, beliau mengatakan, kami makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di masjid. Kemudian iqamah dikumandangkan dan kami masukkan tangan kami ke dalam kerikil. Kami pun berdiri untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Ahmad. Iya. Jadi bolehkah? Boleh, selama tidak mengotori masjid. Lihat ini daging panggang. Gimana daging panggang itu? Wow, luar biasa, Ibu.
baru membayangkan aja sudah pingin makan. Baru bayangkan. Karena daging panggang. Kalau orang sana itu yang dipanggang bukan seperti kita kecil-kecil gitu, bukan. Gede-gede banget itu. Masya Allah itu. Jadi boleh, sekali lagi selama tidak mengotori masjid, itu ya. Kemudian hal yang menarik lagi, bolehkah jual beli ke masjid? Ini makna memakmurkan loh ya, biar kita nggak salah gitu loh. Bolehkah jual beli ke masjid, di masjid? Sebentar, kita biar dapat ilmunya. Iya, silakan akhi. Larangan jual beli masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, satu saya sini Hasan dari Abu Dawud, dari dan Sa'id bin Ibad dan yang lainnya. Nabi SAW melarang jual beli di dalam masjid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iya. Jadi jelas tidak diperkenankan. Namun kalau di sekeliling masjid boleh atau tidak? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Kalau yang jelas di dalam masjid Rasulullah suruh mendoakan biar perdagangannya gak berkah. Bagaimana dengan di sekitar masjid? Bagaimana hukum jual beli di dalam masjid? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu. Nabi SAW melarang jual beli di masjid. Adapun teras masjid yang ada di sekeliling masjid, bila berada dalam satu komplek area dengan masjid, karena masuk batas pagar masjid, maka tidak diragukan hukum masjid berlaku padanya. Iya. Jadi yang dimaksud masjid mana di sini? Iya, semua yang satu pagar. Ingat, yang nggak boleh jual beli. Kalau di sana boleh nggak? Di tempat parkir boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan di sini ada bazar dan sebagainya, adanya ya di luar. Itu caranya. Karena sekali lagi pembahasan kita memakmurkan masjid agar kita tidak keliru dalam definisi ini. Iya, karena keutamaannya memakmurkan masjid tadi sangat besar sekali. Tetapi kalau tidak tahu ilmunya akhirnya melakukan kesalahan kan sayang. Baik, ini untuk poin ke-8. Sekarang poin ke-9, kandungan hadis berikutnya, perintah mengajari manusia dengan ilmu yang ringan sebelum ilmu yang berat. Jadi tahapan-tahapan dalam mendidik, membina dan seterusnya itu juga harus ada. Yang ringan-ringan dahulu, jangan langsung yang berat. Jamaah, kalau buka puasa yang ringan dulu atau yang berat? Yang sesuai dengan sunnah Nabi yang ringan-ringan dulu. Tapi ada juga yang begitu buka langsung yang berat. Tetapi ketika kita melihat, ketika kita perhatikan contoh-contoh Nabi itu uswatun hasanah yang luar biasa, semuanya sempurna. Sejatinya tugas kita cukup menggali, mengkaji dan terus belajar.
insya Allah mencukupi untuk segala urusan, karena Nabi ini contoh yang paling sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ya. Iya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bagaimana kalau di hadis-hadis tadi kan jalan kaki nih, sekarang zaman sudah modern. Iya, naik kendaraan, apakah masuk ke kategori jalan menuju masjid? Jawabnya iya. Enggak usah dipikir yang kanan kendaraannya ban yang ke depan atau belakang, enggak usah dipikir. Ya, pokoknya itu karunia dari Allah, sudah kita nikmati. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.